Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan satu pembahasan tentang birrul walidain, atau yang dalam bahasa Indonesia berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini dilatar belakangi bahwa banyak fenomena yang kemudian kita lihat di masyarakat. Betapa orang tua dilakukan sia-sia atau disia-siakan. Baik tidak diperhatikan kehidupannya maupun ketika hidup masih dalam satu rumah pun betapa nelongsongnya, dalam tanda petik bahasa Jawa itu, hati orang tua itu. Anak-anak berkata dengan sesuatu yang tidak semestinya. Jangankan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa kromo inggil dengan tata krama dan lain sebagainya. Alih-alih menggunakan bahasa Indonesia, ternyata menggunakan bahasa Indonesia yang kasar. Ya, artinya dengan umpatan, bahkan dengan nada yang sangat tinggi, sehingga terkadang orang tua menahan amarah, karena kebanyakan orang tua lebih mampu untuk menahan amarah, ya, meskipun sangat tidak menyukai perilaku yang dilakukan oleh anaknya, tetapi orang tua pun menjaga agar jangan sampai mengeluarkan perkataan yang sampai-sampai menjadi doa dan diijabai oleh Allah SWT atas sesuatu keburukan yang akan menimpa anaknya. Karena apa? Doa orang tua itu mustajabah. Ya. Nah, apalagi kemudian beberapa fenomena yang lain terkadang ada. Sementara orang yang menjadikan orang tua dalam tanda petik itu seperti babunya, seperti rewangnya, seperti pembantunya, karena anaknya sudah berhasil, ya, kemudian kekayaan, sibuk dan lain sebagainya, malah justru orang tua yang disuruh merumat kehidupan anaknya. Apa tidak cukup? Ya, pertanyaannya, apa tidak cukup? Sudah dilahirkan dari bayi, diurus sampai besar, sampai kemudian disekolahkan, sampai kemudian berhasil. Ternyata sudah berhasil, masih tetap menjadikan orang tua rumat kehidupannya. Ini kan adalah satu hal yang sangat disayangkan. Nah, ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Makanya itu adalah salah satu tanda akan datangnya kiamat, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencoba untuk melihat surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah menetapkan, ya, supaya kamu alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah SWT, atau illa iyyah, ya, selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua dengan bakti yang sempurna, ya. Jadi wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu ihsana, dengan bakti yang sempurna, ya, dengan bakti yang sempurna. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Adapun ketika salah satu di antara keduanya telah mencapai masa tua di sisimu, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah
engkau mengatakan kepada keduanya uf, perkataan uf. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya kepada keduanya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan qaulan karima, perkataan yang sangat mulia atau yang mulia. Kita berhenti dulu di situ, ya, mencoba untuk membahas kalimat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih dalam surat Al-Isra masih berkaitan dengan kemusyrikan yang ditujukan oleh Bani Israel, ya. Kaum kafir Quraisy juga demikian. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan agar jangan sekali-kali kita sebagai umat manusia, umat muslim khususnya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembah Allah Subhanahu wa taala ini adalah dasar atas segala sesuatu, ya. Dasar atas segala sesuatu sebelum kita melakukan apapun. Baik itu yang terkait dengan ibadah maupun yang terkait dengan relasi sosial maupun yang terkait dengan pekerjaan atau muamalah. Sehingga segala sesuatu hendaknya didasari karena kita sudah beribadah kepada Allah. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Nah, setelah dasar itu mapan, ya, setelah kita beribadah, kita itu kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian apa langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu wabil walidaini ihsana. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan baik yang sempurna. Yang pertama adalah kalimat ini menggunakan wabil walidaini, meskipun bisa lil walidain, bisa ila juga bisa. Ketika lil walidain berarti untuk kedua orang tua, ya, berarti dengan menghubung kata li, maka ada peruntukan. Berarti seakan-akan bahwa berbuat ihsan, berbuat baik antara anak kepada orang tuanya itu, ya, ada sesuatu yang seakan-akan itu ya memang bukan untuk diri kita, tetapi kepada kedua orang tua dikasihkan. Atau ilal walidain, ya, ada kata kepada orang tua itu ada jarak. Nah, makanya ketika menggunakan kata-kata wabil walidain dengan perbuatan ihsan, ihsan itu adalah kalau ada beberapa hal, yaitu memberi nikmat kepada pihak lain dan perbuatan yang baik. Jadi setidaknya dengan kata kalimat ihsan ini, ya, dengan kalimat ihsan itu berarti mengandung satu memberikan nikmat kepada pihak yang lain, yang kedua adalah perbuatan yang baik. Ketika kita berkata dengan ihsan, maka perkataan itu adalah sesuatu yang memuliakan orang lain. Ketika kita berbuat ihsan, berarti perbuatan tersebut adalah mengandung nikmat kepada orang lain dan perbuatan yang baik. Contoh, kita belum bisa dikatakan ihsan kalau perbuatan kita itu sepadan. Ya, sepadan. Itu baru adil. Ya, itu baru adil. Perbuatan ihsan kepada pihak lain, contoh di sini adalah memperlakukan orang lain itu sama dengan perlakuannya kepada Anda. Itu adil, ya. Tetapi memperlakukan orang lain itu lebih baik daripada perlakuan terhadap Anda. Itulah ihsan. Memberikan hak orang lain lebih dari yang semestinya. Mengambil hak kita kurang dari yang semestinya, itulah ihsan. Nah, perkataan ihsan ini ditujukan kepada kedua orang tua. Artinya apa? Bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu mestinya
dilakukan lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik daripada perlakuan yang diberikan kepada diri kita. Ya, itu wabil walidaini ihsana. Dengan menggunakan kata-kata bi itu memakna lil ilsaq, kelekatan. Jadi pada hakikatnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan berarti untuk orang lain, tetapi kebaikan itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Pada hakikatnya orang tua adalah satu, lekat terhadap diri kita. Sehingga kalau seandainya ada seorang yang melakukan kedurhakaan, penghinaan, kata-kata yang kotor kepada kedua orang tua, pada hakikatnya adalah dia melakukan kejelekan kepada dirinya sendiri. Nah, sama seperti orang melakukan ihsan, berlaku jauh lebih baik, memuliakan orang tua, menempatkan orang tua pada posisinya yang semestinya, itu pada hakikatnya adalah ia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kenapa kemudian menggunakan kata-kata wabil walidaini? Nah, ikhwan rahimakumullah, terkadang orang tua ada yang sampai sepuh sehingga membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Imma yablughunna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Ketika orang tua salah satu atau keduanya kemudian ada pada usia senja, usia tua dan ada pada pemeliharaan kita, maka dari sisi perkataan kita tidak boleh mengatakan uf. Uf adalah perkataan, tetapi ternyata perkataan itu jauh lebih pedas daripada perkataan yang jelek, jauh lebih pedas daripada perbuatan. Nah, oleh karena itu di sini dengan menggunakan kata-kata uf, berkata sesuatu yang jelek saja tidak boleh, apalagi dengan menggunakan perbuatan memukul, mengusir, mendorong dan lain sebagainya sehingga menyebabkan sakitnya fisik orang tua. Ini pun tidak dibenarkan. Ini haram hukumnya. Ya. Nah, perkataan-perkataan uf itu hanya sekedar mungkin gitu aja. Ya, artinya sebetulnya adalah perkataan yang intinya sampai menyakiti kepada kedua hati orang tua. Ya. Sama sekali tidak diperkenakan, apalagi menjelek-jelekan, membuka aib orang tua. Masya Allah, ya. Jangan, apalagi sampai walatan harhuma. Jangan kau membentak kedua orang tuanya. Berkatakanlah dengan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatakanlah kepada qaulan karima. Qaulan karima adalah perkataan yang mulia. Apabila itu terkait dengan satu perbuatan, maka rizqon karima adalah rizqon yang halal, baik perolehannya dan pemanfaatnya. Apabila itu dikaitkan dengan kaulan, dengan perbuatan, maka maknanya adalah kalimat kata-kata yang mengandung doa, kata-kata yang mengandung motivasi, kata-kata yang kemudian ketika orang tua mendengarkannya adalah orang tuanya sangat sejuk, ya. Dengan kaulan karima, kaulan layyina, kaulan yang lemah lembut dan lain sebagainya. Ya, sehingga jangan sampai kita kemudian berkata kasar. Kenapa kok kemudian banyak anak seperti itu? Karena apa? Ya, anak terkadang tidak merasakan betapa orang tua telah berkorban sangat banyak kepada anaknya. Nah, begitu pula lanjutan ayat ini adalah ayat 24. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Rendahkan. Jangan engkau sombong. Jangan engkau merasa hebat. Karena ingat bahwa kesuksesanmu, keberhasilanmu, kesehatanmu, dan adamu saat ini adalah karena kasih sayang yang telah diberikan kedua orang tuamu. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Ya. Kenapa?
janahadzulli minar rahmah, karena didorong karena rahmat, dan ucapkanlah wa qur rabbirhamhuma, ya Allah Tuhanku kasihinilah keduanya, irhamhuma kama rabbayani shaghira, disebabkan karena mereka telah mendidikku semasa aku kecil. Ya. Ingat, waqfid lahuma, jangan engkau merasa lebih tinggi, sehingga sopan santun kepada kedua orang tua harus dijaga. Apapun yang dibutuhkan oleh orang tua maka harus kita penuhi. Ya. Sampai-sampai kemudian setiap saat kita senantiasa dianjurkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuanya kami, kasihinilah keduanya. Disebabkan, ini disebabkan, saya menggunakan istilah disebabkan karena keduanya telah mendidikku di waktu kecilku. Saudaraku, ketika banyak orang mengartikan kalimat ini dengan apa, yaitu dengan sebagaimana keduanya telah mendidikku atau merawatku di waktu kecil. Itu berarti ada makna hanya balas jasa. Dan balas jasa itu ya hanya seperti, berarti seakan-akan apa yang akan diberikan oleh anak itu ya hanya balas jasa seperti kedua orang tua itu telah melakukan kebaikan, telah mendidiknya di masa kecilnya. Beda ketika kemudian diterjemahkan disebabkan karena kedua orang tua telah mendidik. Nah, ketika disebabkan karena kedua orang tua itu telah mendidikku di waktu kecil sampai kemudian berhasil, dan ada sampai saat ini kedua orang tua kita mendoakan kita, maka balasan yang akan kita lakukan kepada kedua orang tua kita, termasuk doa kita kepada Allah SWT untuk orang tua kita, agar orang tua kita diberikan rahmat dan kasih sayang Allah SWT jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi dibandingkan sebagaimana ketika orang tua melakukan pendidikan kepada kita. Beda dengan sebagaimana, tetapi disebabkan karena orang tua telah melakukan sesuatu hal yang sangat baik, mendidik kita, merawat kita di waktu kecil kita, sehingga kita berhasil. Jadi berhasilnya kita adalah karena kedua orang tua. Maka wajar, disinilah kemudian hadis Nabi mengatakan bahwa hartamu, ya, engkau dan hartamu adalah untuk atau milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kenapa ini kok engkau dan hartamu adalah milik ayahmu? Karena kita berhasil karena orang tua. Makanya kalau dalam hukum Islam, seandainya orang tua meminta sesuatu kepada anaknya dan anaknya sebetulnya mampu, ternyata tidak dikasih, bolak-balik dikasih, maka orang tua mengambil harta anaknya itu dalam hukum Islam adalah halal, dan itu boleh. Karena apa? Hakikatnya engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Tapi ada batas. Sebatas mana kita taat kepada kedua orang tua? Maka ditegaskan peristiwa Sa'ad bin Malik yang ketika itu beliau termasuk orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, yang intinya bahwa kalau orang tuamu itu mengajakmu, berusaha dengan keras untuk mengajakmu ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan Allah SWT, ma laysa laka bi ilmun, di mana sesuatu itu tidak engkau mempunyai pengetahuan tentangnya, maka fala tuti'huma, jangan engkau ikuti, jangan engkau taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap
kamu itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu di dunia dengan ma'ruf. Ya. Ini adalah peristiwa Sa'ad bin Malik ketika ia masuk Islam, kemudian ibunya berjanji, aku tidak akan makan. Setiap hari tidak makan, ditilik, enggak makan dan sebagainya, kalau kamu tidak melepas agama Islam. Akhirnya Sa'ad bin Malik berkata, Ibu, aku menghormatimu, tetapi terkait dengan akidahmu, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, setiap hari hilang satu, kembali lagi, hilang satu, kembali lagi, tetap aku tidak akan melepaskan agamaku. Nah, habis itu kemudian ibunya mau makan. Ya, jadi kalau diajak kepada hal yang maksiat, maka tidak diperkenankan. Tetapi tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, inilah pentingnya. Artinya kalau kedua orang tua kita ternyata berbeda keyakinan, tetap kita harus berbuat ma'ruf kepada kedua orang tua. Bahkan dijelaskan bahwa sampai-sampai seumpama akidah orang tua kita atau dalam agamanya memperbolehkan seumpama meminum khamr, makan babi dan lain sebagainya. Kemudian memerintahkan anaknya untuk membelikan khamr, itu diperkenankan, ya. Karena itu bukan dalam rangka musyrik kepada Allah SWT. Itu tetap diperkenankan untuk orang tuanya. Karena dalam agama orang tuanya itu diperbolehkan. Ya, bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang tua. Dalam rangka apa? Sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau untuk menyekutukan Allah SWT, itulah yang tidak diperkenankan. Nah, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena apa? Ingat, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu 'anin nisa'i ta'ifu nisa'ukum. Ya. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepadamu. Dan jagalah dirimu, kehormatanmu dari perempuan-perempuan. Niscaya istri-istrimu juga akan menjaga kehormatannya. Ya. Artinya ada hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi kalau pengen kita mempunyai anak dalam keluarga kita, anak kita soleh, solihat dan birrul walidain, maka kuncinya adalah kita harus menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sehingga tingkah anak kita jangan-jangan yang kasar, yang suka membentak kepada orang tua dan sebagainya, sebetulnya belum apa-apa dengan tingkah laku kita di masa kecil kita, karena kita tidak ingat saja, ya. Nah, oleh karena itu, ayo kita ajak, selama kita masih memiliki orang tua kita, doakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah ketika kita punya keturunan, anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita semua. Bagaimana pertanyaannya kalau kemudian kedua orang tua kita sudah meninggal dunia? Maka ajaklah anak-anak kita berdoa setiap saat. Ajaklah ziarah ke kuburan, ke makbarah orang tua kita. Sehingga ini tunjukkan ini adalah simbahmu. Ya, ayo kita berdoa dengan seperti itu. Itu adalah salah satu bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika sudah meninggal dunia. Insya Allah anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita sama sekali tidak mengenalkan kepada kedua orang tua, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah mendoakan, tidak pernah berbuat baik, Masya Allah. Jangan harap anak-anak kita akan birrul walidain kepada kita, akan berbakti kepada kita. Yang berikutnya, wa'ifu 'anin nisa. Ini juga sama. Sebagai suami, maka harus menjaga kehormatannya dari perempuan-perempuan lain. Jangan kita hanya menuntut satu hak kepada istri-istri kita, sementara kita tidak mampu menjaga kehormatan kita. Jadi kalau kita mampu menjaga kehormatan kita, maka sudah pasti insya Allah, Allah akan menjaga istri-istri kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga kehormatan kita dari perempuan-perempuan yang lain, maka jangan harap istri-istri kita juga menjaga kehormatannya. Yang berikutnya, sangat disayangkan seandainya kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain. Ridallah fi ridal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Dan benci Allah, murka Allah adalah pada murka orang tua. Seberapapun keberhasilan kita yang kita torehkan, mungkin kita sebagai tokoh agama
sebagai dosen, sebagai guru dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak birrul walidain, orang tua kita tidak kita hormati, apapun alasannya. Ingat, wabil walidaini ihsana, sehingga seakan-akan kalau orang tua kita berbuat salah, maka karena ilsaq, kelekatan kita kepada kedua orang tua, maka seakan-akan dianggap bahwa orang tua kita tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, sehingga jangan sampai kita kemudian berbuat sukhtul walidain. Jangan sampai kita memurkakan kedua orang tua kita. Ya, jadi ingat, kita tidak akan masuk surga kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita. Banyak kisah, di antaranya adalah kisah Alqamah yang ada pada kesempatan yang lain, insya Allah akan kita bahas. Jangan sampai kita menjadi Alqamah. Oleh karena itu, ingat, jangan sekali-kali kita melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau kita pengen anak-anak kita berbuat baik kepada kita, maka wajib hukumnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ihsana, dengan perbuatan baik yang sebaik-baiknya. Melebihi perbuatan baik yang dilakukan kepada diri kita sendiri, melebihi perlakuan yang nikmat atau yang enak terhadap diri kita. Kalau kita hidup enak, nyaman, maka jangan sampai orang tua kita hidupnya sengsara. Kalau kita berlebih harta, jangan sampai orang tua kita kekurangan harta. Itulah karena apa? Ridallah fi ridal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Kalau memang kita hidup nyaman, hidup enak dan lain sebagainya, tetapi ternyata orang tua kita tidak ridho, jangan harap kita akan mendapatkan ridho Allah SWT. Mungkin di dunia kita merasa sejahtera, tetapi jangan harap kita di akhirat akan mendapatkan kesejahteraan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan maksimal, sehingga kita akan menjadikan diri kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang birrul walidain dan senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.